setiap bahasa itu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tetapi bila kita ambil dari sudut positif, dia saling melengkapi, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Asqalani Studio. Apa kabar semua sahabat-sahabat di luar sana? Saya doakan semoga di bulan mulia, di bulan Ramadan ini, Anda semua dapat mengamalkan amal ibadah dengan lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Dan saya doakan supaya yang sudah menonton video ini sama-sama diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur kalian, dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang Anda usahakan, guys. Dan insya-Allah pada hari ini sekali lagi kita bercakap pasal bahasa. Kali ini kita ambil video ini daripada seorang rakyat Indonesia yang mana dia memberikan ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia itu boleh digunakan ataupun lebih layak digunakan menjadi bahasa antarabangsa ataupun bahasa ASEAN. Apa alasannya? Ini yang kita mau tahu, guys, di dalam video ini. Jadi sebelum itu saya sudah react 2 video sebelum ini yang berkaitan dengan bahasa, di mana Perdana Menteri Malaysia telah menyuarakan bahawa bahasa Melayu itu ingin dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Tetapi ramai netizen dan warga negara daripada Indonesia ini membantah penggunaan bahasa Melayu itu sebagai bahasa ASEAN. Apa alasannya? Okey, sama-sama kita nonton video ini, guys. Jadi sebelum itu, dari mana kita tengok video ini? Dari seorang warga negara Indonesia yang bernama, channelnya ialah Basten Sebo. Kepada yang baru ketemu dengan channel ini, iaitu Basten Sebo, sama-sama kita subscribe dia punya channel ini, kita bantu dia, guys. Kemudian kita like, share dan komen supaya channel dia ini lebih berkembang maju dan juga dapat menyebarkan info-info yang terkini terutama berkaitan dengan bahasa Melayu. Berkemungkinan rakyat Indonesia ini seorang yang intelektual dia lagi tinggi daripada kita. Jadi sama-sama kita berkongsi maklumatnya, ya. Okey, jom kita tonton video ini sama-sama, guys. Zas. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Basten Sebo. Jadi dalam kesempatan kali Basten ini Sebo, saya melanjutkan lagi penjelasan saya. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi ASEAN. Kita harus mendukung upaya dari Kemendikbud, Menteri Nadiem yang saat ini tengah berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Walaupun tengah ada upaya atau perjuangan dari Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, yang kemarin berusaha mengunjungi beberapa negara ya di kawasan ASEAN. Perdana Menteri dari Malaysia ini ingin agar bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Nah, dari masyarakat Indonesia sendiri jelas kita menolak bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Kenapa? Karena bahasa Melayu, mohon maaf ya kepada saudara-saudara itu yang di kita Malaysia, ingin tahu. Kenapa? Bagi kita di Indonesia, bahasa Melayu itu merupakan bahasa daerah dan kedengarannya juga aneh. Contohnya seperti video berikut ini. Oke. Afternoon. Selamat siang. Selamat tengah hari. Wah. Oke, guys, ini Indonesia, yang sebelah ni Malaysia, ya. Kita tengok dia punya maksud apa yang disampaikan ni. Universitas Malaysia University. Oh ya, sama. Faculty. Fakulti. Malaysia Fakulti. Just TY to TR. Car. Malaysia kereta. Mobil. Kereta. Bag. Tas. Bag juga. Ransel. Bag. 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 Chair. Kursi. Kursi. Kerusi. Kerusi. Lebih kurang sih, guys. Cellphone. Cellphone. Normal conversation. We Telefon just call bimbit Malaysia. handphone, or for short HP. Telefon bimbit. Telefon bimbit. Phone. Phone boleh juga. Basketball. Basket. Bola keranjang. Bola basket. Bola keranjang. Bicycle. Peda. Basikal juga. Basikal. Bandar. Kota. Bandar.
Bandar. Company. Oh, Syarikat. perusahaan. Syarikat. Department. Jabatan. Departemen. Jabatan. Hospital. Oh, rumah Hospital. sakit. Hospital. And clinic for the smaller one. Hai. Oh, international. Kalau yang rumah sakit itu tadi, kalau macam kami di Sabah, sebut rumah sakit juga. Itu yang kalau kecil di kampung-kampung, di desa-desa. Tapi kalau sudah di daerah, kita panggil dia hospital. Begitu. Oke, terus guys, lanjutin. Internasional. Antara bangsa. Oh, 8. 8. 8. 8. Emergency. Kecemasan. Darurat. Darurat atau ruangan darurat. Kecemasan. Kecemasan. Betul. Kecemasan. Pusat Shopping mall. membeli I belah. usually call it mall. We can call it mall or pusat perbelanjaan, something like that. Pusat membeli belah. Pasar raya. Oh ya, pasar raya juga. Oh, Oke, setelah teman-teman Iya, semua menyimak video sudah tersebut, disimak ya. jadi dari sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan Iya. antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada beberapa kosakata yang kalau kita dengar itu aneh. Dan sekali lagi yang seperti saya katakan di awal tadi, kenapa dari Indonesia tidak setuju penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN? Karena bahasa Melayu itu bagi kita itu merupakan bahasa daerah. Tidak dapat kita kalau pungkiri di juga. Indonesia bahasa Melayu ini digunakan di daerah-daerah di Indonesia ya guys. Nah itu maksudnya. Oke, lanjutin. Harus kita akui bahwa bahasa Indonesia itu asal dari bahasa Melayu. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Melayu Malaysia ya. Kita juga ada ras Melayu di Sumatera, Kalimantan. Ya kalau di Indonesia bahasa Melayu itu disejajarkan dengan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa dan bahasa daerah lainnya. Jadi kalau mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN digunakan di forum-forum resmi internasional seperti itu, maka itu sama halnya kita menggunakan bahasa Sunda di forum resmi internasional. Tidak apa-apa kalau bahasa daerah diangkat dalam rangka sebagai ragam seni atau event seni atau budaya. Tetapi kalau forumnya adalah komunikasi secara internasional, forum resmi untuk digunakan sebagai bahasa resmi, itu menurut saya lebih layak dan lebih pantas adalah bahasa Indonesia. Video kemarin yang sudah saya buatkan kemudian memunculkan beragam komentar dari para netizen. Banyak komentar Di situ netizen. saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan baru. Jadi ternyata ada netizen yang sudah tinggal di Malaysia. Mereka mengaku bahwa di Malaysia itu tidak digunakan secara merata bahasa Melayu. Ada beberapa daerah yang masih mempertahankan bahasa Melayu asli seperti di Sabah. Sedangkan Sabah lainnya itu saya punya negeri guys. Ini negeri Sabah. Tapi ini bukan logo Sabah lah. Ini logo Persatuan Bola Sepak Sabah. Sebab saya minat juga main bola kan. Oke. Memain bola dan memanah. Oke. Itu selingan guys. Terus sudah campur-campur. Di Malaysia itu bahasa Melayu tetapi lebih banyak penggunaannya dicampur dengan aksen bahasa Inggris. Betul. Lalu ada bahasa India dan juga ada bahasa Cina di situ. Jadi penggunaannya tidak merata di Malaysia. Ada beberapa pernyataan dari netizen juga yang mengatakan bahwa ternyata di Malaysia mereka lebih pede atau lebih bangga menggunakan bahasa Inggris. Iya, kemungkinan besar bahasa begitu. Melayu. Jadi kalau dalam negeri saja bahasa Melayu tidak digunakan secara merata, bagaimana mungkin bahasa Melayu bisa dijadikan bahasa resmi ASEAN? Ini bukan berarti saya merendahkan bahasa Melayu, tidak. Ini kita saya berkongsi. tidak merendahkan bahasa Melayu. Saya mengakui bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tetapi kalau untuk dijadikan bahasa resmi internasional atau bahasa resmi untuk komunikasi hubungan bilateral antar negara, itu menurut saya kalau itu harus dipakai salah satu bahasa di ASEAN, bahasa Indonesia yang lebih pantas untuk digunakan. Ada 10 alasan, kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN. Oke, ini yang kita mau tahu nih guys, 10 alasan. Apa dia alasannya? Oke, kita terus. Melayu Malaysia. Pertama, yang pertama, bahasa negara nasional dan adalah bahasa bahasa negara Indonesia. adalah bahasa Indonesia. Bahasa bahasa Melayu adalah ini bahasa yang tadi daerah. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa Melayu tidak. Bahasa Melayu tidak. Gini. Contohnya bisa kita lihat di Netflix. Itu digunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Iya. Lalu yang ketiga, ada betulnya juga. Sebab masa saya naik kapal terbang baru-baru ini pergi Semenanjung Malaysia, di screen depan saya itu kita ada video video movie-movie yang boleh kita tonton guys. Jadi kita tengok alih bahasa
macam bahasa Indonesia saja yang ada. Bahasa Melayu ada sesetengah video tu adalah bahasa Melayu, tetapi kalau bahasa Indonesia itu macam kebanyakannya ada dalam seni kata tu, bah. Oh, okey. 3. Jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Lalu yang keempat, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 2009 lagi ya. Jadi ini momen yang tepat kita menjadikan bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi ASEAN. Jadi kalau di ASEAN saja bahasa Indonesia tidak digunakan, malah digunakan bahasa Melayu, bagaimana kita mau melangkah secara internasional? Lalu yang kelima, penutur bahasa Indonesia sejumlah 269 juta. Jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu. Ini baik di dalam maupun di luar negeri. Itu Lalu yang tadi tu keenam, kita memang tidak nafikan, guys. Sebab Indonesia ini sebuah negara yang besar. Jadi memang ramai yang menggunakan bahasa Indonesia ini sendiri. Okey, terus. Bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 ini pun ada. negara. Saya pernah baca Lalu nih. yang ketujuh, 47 negara yang mempelajari lah bahasa Indonesia ini. Okey. Terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau banyak BIPA. ya. Lalu yang kedelapan, pembelajar BIPA berjumlah banyak juga 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika Eropa, Asia Tenggara, dan Asia-Pasifik. Lalu yang kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar saya pun ada baca di seluruh tanah air. Banyak bahasa Lalu yang ke-10, tempatan. tingkat kesalingpahaman mutual inteligibility bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Jadi itu 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN. Okey guys, bila kita tengok video yang diutarakan oleh Bastian Sebo ini tadi guys, ada benarnya, ada beberapa keterangan yang diutarakannya itu benar terjadi di Malaysia. Contohnya bahasa Melayu ini sebenarnya di Malaysia ini dia ada 3 rangkaian bahasa yang utama kalau di Semenanjung Malaysia, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan juga bahasa India ataupun Tamil. Jadi masing-masing diorang ini menggunakan bahasa masing-masing. Contohnya bahasa Melayu untuk orang Melayu, bahasa Cina untuk orang Cina, bahasa India untuk orang India. Mereka saling bercakap dalam bahasa masing-masing. Kemudian di Malaysia ini juga ada beberapa sekolah yang menggunakan sekolah kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan Tamil, sekolah kebangsaan Melayu. Jadi di situ pun dia sudah terdapat satu kecelaruan. Dia tidak mengutamakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan yang semua sekolah menggunakannya. Walaupun di dalam sekolah Cina itu ada juga bahasa Melayu, di sekolah India ada bahasa Melayu, tetapi tidak diutamakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa teras dalam setiap sekolah-sekolah itu. Itu poin yang penting yang disampaikan oleh Bastian Sebo tadi. Kemudian yang keduanya, berkaitan dengan bahasa Indonesia ini lebih ramai yang memakai. Contoh saja tadi yang diberikan, seramai 269 juta mereka yang menggunakan bahasa Indonesia ini, berbanding di Malaysia ini yang menggunakan bahasa Melayu itu hanya sedikit. Di Malaysia kita hanya 30 juta ke 35 juta rakyat Malaysia, tetapi hanya kemungkinan separuh daripada itu yang menggunakannya sepenuhnya. Contoh Cina, dia masih lagi menggunakan bahasa Cina, India masih bahasa India, kecuali di Sabah dan Sarawak dia menggunakan bahasa baku Melayu itu yang paling tepat sekali sebenarnya, sebab dia menggunakan bahasa hampir-hampir sama dengan bahasa Indonesia. Itulah bahasa Melayu di Sabah ini yang masih lagi terjaga dan terpelihara. Dan seterusnya tadi ulasan yang dia sampaikan, contohnya macam bila kita search di Google kah, di Yahoo kah, bila kita mencari bahasa-bahasa ini, paling banyak keluar ini sebenarnya bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. Sebab kemungkinannya bahasa Indonesia ini sudah meluas digunakan di seluruh dunia. Contoh tadi dia bagi tahu ada 47 negara antarabangsa yang mempelajari bahasa Indonesia. Begitu juga dengan jumlah pelajar yang menggunakannya, ada 100 lebih ribu tadi yang
student mempelajari bahasa Indonesia itu tadi. Jadi di situ kita dapat simpulkan bahwa bahasa Indonesia ini sebenarnya kemungkinannya dan secara jujurnya itu lebih layak diangkat sebagai bahasa ASEAN. Bukan juga saya merendahkan bahasa Melayu, sebab saya ini orang Malaysia. Saya pun bangga dengan bahasa Melayu ini. Cuma dari segi prioritinya itu bahasa Indonesia itu lebih layak diangkat sebagai bahasa ASEAN. Sebab daripada alasan-alasan tadi kita dapat lihat bahasa Indonesia itu amat dikenali sudah guys. Berbanding dengan bahasa Melayu tadi. Bahasa Melayu itu dikenali juga tetapi tidak majority yang menggunakan. Itu alasan poin yang paling besar. Cuma apa yang ingin saya sampaikan di akhir video ini ialah setiap bahasa dan budaya itu punya identiti sendiri. Jadi kita tidak boleh nafikan setiap bahasa dan bangsa itu juga punya keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Dari kelebihan bahasa ataupun budaya itu sendiri yang sebenarnya akan membentuk identiti kita sebagai individu sendiri. Bagaimana kita mengolah, bagaimana kita mengambil secara positif. Setiap bahasa itu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tetapi bila kita ambil dari sudut positif, dia saling melengkapi guys. Kita lengkap di antara satu dengan yang lain. Dan dia mempersatukan setiap identiti kita, membentuk menjadi satu kesatuan. Itu yang paling pentingnya. Dia boleh membentuk silaturahim yang kuat melalui bahasa. Macam di Indonesia tadi, dia bagi tahu bahasa Indonesia ini satu bahasa pemersatuan. Dia boleh mempersatukan Indonesia ini menjadi satu gabungan dalam banyak-banyak ratusan bahasa yang ada di daerah masing-masing. Jadi itu saja guys. Jika kalian punya pandangan pendapat yang tersendiri, boleh komentar di bawah guys. Kita sama-sama mengambil info yang berguna dan bermanfaat. Sekian, jumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahim, salam serumpun, salam seduluran. Assalamualaikum. Bye bye.